Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wisata religi yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menceritakan tentang peperangan antara Mataram melawan Cirebon. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita subscribe, like, dan share video ini ya, agar kami semakin semangat dalam memberikan informasi sejarah Nusantara. Semoga bermanfaat. Mungkin kita sudah tidak asing ketika mendengar kisah peperangan antara Mataram dengan Surabaya, Mataram dengan Balambangan, Mataram dengan Banten, Mataram dengan Madura, ataupun perang Mataram melawan VOC Belanda di Batavia. Karena memang kisah-kisah tersebut banyak bermunculan di buku-buku sejarah Indonesia. Benar, dan memang demikian adanya. Yang asing itu informasi mengenai perang antara Mataram melawan Cirebon. Mengapa dikatakan asing? Jawabannya, karena pada umumnya Mataram dan Cirebon dikisahkan dalam buku-buku sejarah sebagai sekutu yang sangat dekat. Dikisahkan pada masa Cirebon diperintah oleh Panembahan Ratu Cirebon menjadi bawahan Mataram. Dalam tiap tahunnya, Cirebon menghadap ke Mataram sebagai bentuk pengakuan atas kekuasaan Mataram di Pulau Jawa. Sultan Cirebon dalam menghadap ke Mataram suatu waktu membawa serta para patihnya, yaitu Pati Arya Salengsingan, Arya Tandumumi, dan Jaga Satru, dan Ki Arya Kanduruan, dan Arya Wanahaji. Pada bulan Seba itu, kerajaan-kerajaan yang menjadi bawahan Mataram semuanya berkumpul. Dalam perkumpulan itu, tiap-tiap kerajaan memamerkan kecakapan dan kepandaian masing-masing di depan Sultan Mataram. Ada yang memamerkan keahlian memainkan pedang, memanah, berkuda, dan bahkan ada yang mempertunjukkan kesaktian kebal senjata. Cirebon dalam kesempatan tersebut malah justru tidak menampilkan keahlian apa-apa. Atas peristiwa tersebut, kemudian Cirebon diolok-olok oleh orang Mataram. Dan mereka orang-orang Mataram berkata, orang Cirebon tidak bisa apa-apa dan tidak punya kepandaian apa-apa. Mereka amat miskin dan hanya pandai mengemis saja. Tidak terima dengan olok-olokan orang Mataram tersebut, orang-orang Cirebon ini marah, dan Ki Jaga Satru maju serta berkata, izinkan meriam yang besar itu, yang bernama Meriam Si Satomi, untuk dibawa kemari. Akan aku panggul dan akan aku ledakkan sekalian. Mendengar itu, orang Mataram justru malah mengolok dan berkata, hai orang Cirebon, sombong sekali kalian. Sultan Mataram kemudian menyetujui permintaan Ki Jaga Satru untuk mengambil meriam besar itu. Arya Salengsingan lalu mengambil mesiu, kemudian mengisihnya pada meriam. Sementara dengan cepat Ki Jaga Satru memanggul meriam tersebut. Adapun Ki Tandumuni kemudian meloncat di atas meriam untuk kemudian menyalahkannya. Akhirnya bunyi ledakan meriam pun menggelegar dengan nyaringnya. Ki Jaga Satru yang tampil memanggul meriam itu masih tetap berdiri kokoh, tidak goyah barang sedikit pun.
Melihat kejadian tersebut, orang-orang Mataram yang sebelumnya menghina Cirebon terperangah keheranan dan mulai kagum. Setelah peristiwa tersebut, kemudian Sultan Mataram merasa khawatir pada kedudukannya, takut Cirebon memberontak dan mampu mengalahkan Mataram, mengingat kemampuan orang-orang Cirebon dalam kecakapan memainkan senjata di luar kemampuan pada umumnya. Mulai setelah itu, tamu dari Cirebon dijaga ketat di Mataram. Bahkan tas dan perbekalan Panembahan Ratu selama berkunjung di Mataram pun diperiksa dengan semena-mena, seperti tidak menghargai Sultan Cirebon. Atas perlakuan buruk tersebut, Arya Salingsingan, Arya Tandumuni, Ki Jagasatru, Ki Arya Kanduruan, dan Arya Wanahaji menyimpan dendam dan marah besar. Maka ketika masa sebah habis, rombongan Sultan Cirebon kemudian memohon diri untuk pamit pulang ke Cirebon. Namun demikian, para pati Cirebon itu justru tidak ikut serta pulang beserta rombongan, melainkan membuat kekacauan di dalam istana Mataram. Arya Salingsingan mengeluarkan aji limunan sehingga wujudnya tak tampak mata. Dengan ajian itu, kemudian ia memasuki istana. Sementara itu di dalam istana, Sultan Mataram waktu itu sedang duduk akan bersantap dengan dilayani pelayannya. Melihat hal tersebut, dengan tanpa diketahui Sultan Mataram, Arya Salingsingan kemudian memegang dahi Sultan Mataram dan mencukur separuh kumis Sultan Mataram. Para nelayan Sultan kemudian terkejut melihat kumis rajanya terpotong separuh dengan sendirinya. Tanpa sadar, para pelayan tersebut kemudian tertawa terbahak-bahak. Melihat hal tersebut, Sultan Mataram kemudian murka dan mempertanyakan sebab-sebab para pelayannya tertawa terbahak-bahak tanpa adab di depan rajanya. Dengan ketakutan, para pelayan tersebut kemudian memberitahukan mengenai hilangnya separuh kumis sang raja. Sultan Mataram segera mengambil cermin dan kemudian berteriak sambil berkata, "Perbuatan siapa ini?" Lalu Arya Salingsingan kemudian menjawab dengan tanpa ragu, "Aing nunyukur kumis maneh, aing teu takut jeung maneh, atau aku yang mencukur kumis Anda, dan aku tidak takut kepada Anda." Mendengar jawaban tanpa rupa itu, Sultan Mataram kemudian menanyakan kepada patihnya, "Hai Pati, apa maksudnya itu? Aku tak mengerti bahasa aing nunyukur." Sambil menyembah, pati itu pun kemudian menjawab, "Ampun Gusti, bahasa yang memakai kata aing itu adalah bahasanya orang Cirebon, yaitu bahasa Sunda." Dengan marah besar, Sultan Mataram kemudian memerintahkan agar orang Cirebon dihadapkan. Namun demikian, ternyata rombongan Cirebon waktu itu sudah pulang. Setelah peristiwa tersebut, kemudian Mataram melakukan penyerangan terhadap Cirebon. Serangan pertama dipimpin oleh Pangeran Purbaya dengan 1000 prajurit. Medan tempurnya berada di Kali Kasunian, Desa Pronggol. Dalam serangan tersebut, Pangeran Purbaya terbunuh oleh Arya Tandumuni. Gagal dalam serangan pertama, selanjutnya Sultan Mataram mengirimkan lagi tentara untuk menyerbu Cirebon, dipimpin oleh Pangeran Salatiga dengan puluhan ribu pasukan, dan menjadi medan tempur atau tempat berlangsungnya peperangan, yaitu di Tugu Manggang. Dalam serangan kedua ini, pasukan Mataram juga berhasil dikalahkan, akan tetapi Pangeran Salatiga tidak terbunuh.
Belum puas akan kegagalan tersebut, selanjutnya Sultan Mataram dalam lain kesempatan mengutus puluhan ribu pasukan Mataram kembali menyerang Cirebon. Yang menjadi panglima Mataram waktu itu adalah Nata Suwangga, dan penyerbuan yang ketiga itu pun dapat ditumpas oleh Cirebon. Dan lokasi medan peperangan dalam serangan ketiga itu berlangsung di Losari. Setelah kegagalan penaklukan Cirebon yang ketiga kalinya itu, kemudian Mataram menyerah dan tidak lagi mengganggu orang Cirebon. Selanjutnya, peristiwa ketangguhan orang Cirebon dalam menghadapi Mataram itu tersiar luas. Banyak tokoh-tokoh Mataram yang dianggap memberontak pada Raja Mataram kemudian meminta suaka kepada Cirebon. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Arya Angkasa Manca yang kemudian diberi suaka dan ditempatkan di Kangraksan. Lalu Arya Dirja diberi tempat di Kelayan. Arya Jagabayan diberi tempat di Jagabayan. Gedeng Kiring diberi tempat di Pekiringan. Gedeng Pengampon diberi tempat di Desa Pengampon. Demikianlah kisah peperangan Mataram melawan Cirebon dalam naskah Mertasinga. Namun demikian perlu dipahami dan dicatat bahwa di dalam sejarah dinyatakan bahwa Penembahan Ratu memerintah Cirebon pada tahun 1568 Masehi sampai dengan 1649 Masehi. Pada masa Panembahan Ratu, Mataram ternyata 3 kali melakukan pergantian raja, yaitu sejak Kyai Ageng Pamanahan menjadi adipati Kota Gede, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Sutawijaya atau Senapati pada tahun 1575 Masehi sampai 1601 Masehi, dan kemudian Mas Jolang pada tahun 1601 Masehi dan 1613 Masehi. Pada tahun 1613 sampai 1646, anak Mas Jolang, Sultan Agung, memerintah Mataram. Saat itu Mataram dalam puncak keemasannya. Hampir seluruh pulau Jawa dikuasainya, kecuali pulau Jawa bagian barat, yaitu Banten dan Cirebon. Dengan demikian, maka peristiwa serangan Mataram ke Cirebon yang terekam dalam naskah Mertasinga dipastikan terjadi pada masa Raja-Raja Mataram yang telah disebutkan di atas. Wallahu a'lam bishawab.